Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Sekolah KBS Balotene UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tentunya anak-anakku sekalian, pengurus OSIS UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, yang insya Allah sama-sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di ruangan ini berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membersamai kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK di dalam komunitas belajar di sekolah. Dan insya Allah pemateri hari ini dalam kegiatan ini adalah Bapak Sanai SPD. Adapun susunan acara kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Kegiatan pertama pembukaan oleh protokol, kemudian acara kedua sambutan Ketua Komunitas Belajar Sekolah Balotene, dalam hal ini Ibu Marliana Mutar SSC SPD MPD GL. Kemudian kegiatan ketiga sambutan Kepala UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Saripuding MM. Kemudian yang keempat, acara keempat adalah presentasi dan merancang pembelajaran berbasis proyek P5, kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK, dalam hal ini Bapak Sanai SPD. Kemudian kegiatan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan di kegiatan kedua, sambutan Ketua Komunitas Belajar Sekolah Balotene, dalam hal ini Ibu Marliana Mutar SSI SPD MPD GR. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, Bapak Detrandus Saripudin MM. Yang saya hormati pemateri Bapak Pak Sanai SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta yang saya cintai dan saya banggakan, para pengurus OSIS UPT SMA Negeri 7 Jeneponto. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul pada kegiatan ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang patut kita teladani, yang insya Allah menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Komunitas Belajar UPT SMA Negeri 7 Jeneponto yang diberi nama Balotene. Mungkin Bapak dan Ibu Guru bertanya, Balotene itu identik dengan daerah kita, ya, yang dimana sekolah kita ini berada di tengah-tengah pohon lontar
di mana pohon lontar itu menghasilkan balut TNE. Untuk artinya sendiri, ini diberikan singkatan ya, di mana artinya itu bahwa balot TNE ini itu menekankan tentang pentingnya kesadaran. Kemudian bagaimana kita baik tenaga pendidik maupun siswa itu sadar bahwa belajar itu penting ya. Kemudian belajar itu tidak menuntut usia, baik muda maupun tua. Bagaimana kita selalu mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Sanai SPD telah bersedia memberikan diseminasi ya tentang PJOK. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar Sekolah Balotene UPT SMA Negeri 7 Jeneponto. Baik, kita lanjut di acara berikutnya, yakni sambutan Kepala UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, Bapak Detrandes Saripuding MM, sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK di UPT SMA Negeri 7 Jeneponto oleh Bapak Sanai SPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar Balut TNE UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku sekalian, pengurus OSIS UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, dan tentu yang kita banggakan bersama pada hari ini, salah satu guru andalan kita, guru PJOK Bapak Sanai SPD. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita melaksanakan pertemuan dalam rangka diseminasi kompetensi guru PJOK. Ini adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila baru buat kita, sekaligus menjadi pembuka buat kita dalam rangka kita memasuki kurikulum merdeka yang sekarang ini kita berada pada kurikulum mandiri berubah. Hari ini Pak Sanai selaku guru PJOK tampil menyampaikan di sebentar lagi kita akan memasuki era baru di dalam dunia pendidikan kita. Kesempatan yang berbahagia ini diseminasi pengembangan rencana tindak lanjut guru PJOK Bapak Sanai SPD saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kita, education kita tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas nanti yang anak-anak kita akan dapatkan, insya Allah itu akan berpihak kepada mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, acara keempat yakni presentasi dari
RTL, Rencana Tindak Lanjut Program Pengembangan Kompetensi Guru, khususnya guru PJOK, dalam hal ini Bapak Sanai SPD. Jadi sebelum mungkin beliau mempresentasikan, kami harap kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian untuk bisa menyimak, sehingga apa yang Pak Sanai sampaikan ini insya Allah akan menambah wahana pengetahuan kita, sehingga insya Allah mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Baik, marilah kita sambut presentasi dari Bapak Sanai SPD tentang Rencana Tindak Lanjut Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK di SMA Negeri 7 Jeneponto. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama-tama, sebelum masuk kepada materi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Jeneponto yang senantiasa menemani kita setiap ada kegiatan. Antusiasnya sangat baik untuk pengembangan guru-gurunya yang ada di SMA Negeri 7 Jeneponto. Kemudian yang saya hormati pula Ketua Komunitas Balotene, dalam hal ini Ibu Mardiana. Beliau juga adalah bagian daripada kurikulum untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada hari ini, serta anak-anakku yang saya cintai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sebelum masuk materi, saya mau kita yang ada di ruangan ini fokus dulu, fokus. Karena yang saya akan bawakan adalah mengenai rencana tindak lanjut PJOK, makanya kita berawal dari gerak dulu. Olehnya itu saya meminta kepada yang ada di ruangan ini untuk semua berdiri. Kita mau bergerak dulu lah. Ya, kita mau bergerak. Mungkin yang di atas di sini Bapak Kepala Sekolah, Ketua Komunitas, Moderator dulu pagi cukup melihat saja. Ini kita boleh digerak-gerakkan. Oh gitu ya, ya baik. Kita explain dulu untuk bagaimana kita fokus ya. Jadi kita berawal dari gerak. Jadi dulunya adalah perintah Bapak, ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Dulunya ikuti perintah saya. Oke. Saya suruh silakan duduk. Ya, saya suruh silakan duduk. Saya suruh silakan duduk. Saya suruh silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Kan perintahnya saya bilang tadi, ikuti perintah saya. Iya. Oke. Paham? 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 Gagal. Saya suruh paham. Oke, saya suruh silakan tepuk tangan. Oke, ternyata semua paham apa yang saya bilang. Silakan duduk. Oke, ternyata cuma 1, 2, 3, 4 yang ternyata cuma 4 yang paham. Yang lainnya tidak paham. Iya, makanya saya bilang silakan duduk baru duduk. Saya suruh duduk baru duduk toh? Ya saya bilang tadi silakan duduk. Iya. Oke, itu sekedar permainan untuk membuka tangan. Untuk membuka saja pertemuan supaya saya juga tidak grogi. Oke. Oh iya. Ini ada yang mau siap untuk kurator katanya.
Ya, sambil menunggu agak loading ini laptop. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah bisa mengganti ini laptop. Oke, baik Bapak Ibu Guru, yang ada di tampilan depan ini merancang pembelajaran berbasis proyek Komunitas Belajar Sekolah KBS Balotene SMA Negeri 7 Jeneponto, merancang tindak lanjut P5 PKG PJOK. Dan ada gambarnya di samping, nggak usah fokus sama gambar karena ada yang berbicara di hadapan tak semua. Oke, next. Oke, baik. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku, 30 menit ke depan kita bersama. Saya perlu penjelasan di sini bahwa judul program atau kegiatan dari rencana tindak lanjut ini adalah yang pertama adalah kebugaran jasmani. Jadi olahraga itu identik dengan bugar. Kalau bugar jelas kita sudah sehat. Makanya di olahraga ada tiga metode pendidikan: pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan SEM, Sport Education Model. Yang saya ambil di sini adalah pendidikan kebugaran. Dalam hal ini adalah kebugaran jasmani, kebugaran tubuh kita. Oke, next. Baik, latar belakang kenapa saya mengambil pendidikan kebugaran di sini adalah guru melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal atau penilaian awal di sini kepada peserta didik, di mana tingkat kebugaran peserta didik rata-rata tidak maksimal. Setelah saya teliti, banyak anak-anak banyak keluhan pada saat berolahraga, sehingga timbullah kita baiknya perbaiki kebugaran anak-anak ini. Kemudian guru berdiskusi dan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada siswa, olahraga apa yang dapat membugarkan tubuh, dan siswa pula menjawab adalah, atau peserta didik dalam hal ini murid menjawab adalah jogging yang terbaik, jogging yang terbanyak atau yang terbaik. Jadi anak-anak dan peserta didik dalam hal ini murid serta guru berdiskusi untuk bagaimana ada program atau proyeknya adalah jogging untuk kebaikan fisik atau kebugaran tubuh. Next. Jadi tujuan dari program ini seperti apa yang tertera di sini ada P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan selama ini. Apa sih itu P5 dan bagaimana, apa bagian-bagiannya? Jadi bagian dari P5 itu yang pertama adalah beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bagaimana anak-anak fokus, imannya bagus, akhlaknya baik. Kemudian ada sikap kemandirian. Mandiri di sini adalah bisa bertanggung jawab. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini siswa itu bagaimana bisa bekerja sama. Ada rasa kebersamaannya, lingkungan, rasa cintanya kepada sekolahnya atau negaranya itu ada di sini, berkebinekaan, dia menyatu. Kemudian dia bernalar kritis. Dia di sini bagaimana siswa disuruh untuk berpikir dan kemudian mampu mengimplementasikan, mampu mempertanggungjawabkan dengan hasil pemikirannya itu. Jadi kita jangan disuruh menyantai siswa-siswa, tapi bagaimana dia mampu berpikir sendiri untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau jawaban. Kemudian kreatif di sini mampu menciptakan berupa benda, atau dia mampu menciptakan penemuan-penemuan atau desain-desain yang terbaik. Karena anak-anak sekarang itu dia lebih fokus kepada IT, jadi terkadang lebih pintar
peserta didiknya atau muridnya dibandingkan gurunya. Olehnya itu mari kita sama-sama belajar berkreatif melalui IT. Itu yang paling utama karena di situ pokok daripada pembelajaran nantinya. Oke, next. Program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini yang saya ambil di poin kedua, mandiri. Dari sekian poin yang ada tadi, saya cuma ambil satu poin. Poinnya adalah mandiri, di mana mandiri di sini sebagai penguatan karakter peserta didik dan sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar, meningkatkan potensi diri, percaya diri, dan mampu bertanggung jawab. Mandiri. Jadi saya ambil poinnya adalah mandiri dari P5. Kemudian dari mandiri ini mengajak peserta didik melakukan tes kebugaran jasmani, pengayaan atau penguatan di sini dalam melibatkan rekan sejawat dalam melakukan tes dalam peningkatan kualitas mengajar. Ya, double ini ya. Jadi saya melibatkan salah satu dari rekan mengajar atau rekan sejawat di sini untuk bagaimana proyek ini bisa berjalan baik dan sukses. Jadi salah satu dari rekan saya ambil untuk bisa berkolaborasi untuk kegiatan saya ini. Next. Oke, baik. Adapun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini peserta didik mampu melakukan olahraga jogging. Jadi dia mampu melakukan atau mengerjakan jogging sesuai dengan instruksi selama langkah-langkah peserta didik mampu menempuh durasi sebanyak atau selama 20 menit. Jadi langkah-langkahnya kita menyuruh atau mengajak atau memerintahkan peserta didik untuk melakukan jogging sebanyak atau selama 20 menit. Dari 20 menit itu kita akan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, kemudian berupa pertanyaan pemantik, kemudian pertanyaan pilihan dan hasil pemikiran dari peserta didik. Artinya kalau kita sudah melakukan 20 menit itu, kita akan kasih pertanyaan kepada peserta didik, bagaimana anak-anak capek tidak? Karena kalau lari pasti capek ya. Masih bisa tidak? Kemudian ada pertanyaan lagi pilihan, siapa yang mau menambah durasi waktu atau terkadang masih kuat yang bagus kebugarannya, silakan. Kemudian kita mendengarkan pertanyaan atau dari pertanyaan dari peserta didik, silakan yang mau bertanya. Jadi ada umpan balik antara guru dan peserta didik di sini atau murid. Kemudian guru PJK sebagai fasilitator, jadi kita sebagai fasilitator dan rekan sejawat sebagai kontributor, artinya dia partner kita, dan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi pemeran utamanya di sini adalah siswa yang melakukan, bukan guru yang melakukan. Kita sekedar fasilitator saja. Baik, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan ini sebagai penguatan dalam kegiatan kurikuler pada materi kebugaran tubuh. Jadi saya ambil ini ada di dalam mata pelajaran dan saya kuatkan dengan diulang-ulang atau pengayaan atau bahasa halusnya di sini penghalusan. Jadi berkaitan dengan materi yang kita ajarkan di dalam membuat program.
Yang kedua, peserta didik yang terlibat. Jadi saya libatkan di sini peserta didik kelas yang saya ampu, yaitu kelas 11 IPA 3 dan kelas 11 IPS 1. Dua kelas itu yang saya ampu dan saya akan implementasikan kepada mereka. Dan bila mana guru PJOK lainnya bisa bermitra, atau dalam hal ini rekan sejawat saya bisa join, bisa melakukan bersama, itu akan lebih baik lagi. Baik, yang ketiga, kegiatan ini dilakukan di lingkup sekolah pada jenjang akhir dan tiap awal semester. Jadi awal semester itu kita akan melakukan awal, jadi ada awal penilaian. Kemudian di akhir semester pula kita akan melakukan lagi. Jadi 2 kali kita lakukan dalam 1 semester. Jadi kalau dalam 1 tahun itu programnya 4 kali. 4 kali. Apakah tercapai kebugaran? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah tercapai kebugaran dengan 4 kali dalam setahun? Pastinya jawabannya tidak. Akan tetapi ini akan mengarah kepada kemandirian mereka. Kita cuma memberikan atau memfasilitasi bahwa jogging itu adalah olahraga untuk sebuah kebugaran atau kesehatan. Kemudian yang keempat, diskusi bersama guru matematika. Oh ya, ini saya pilih itu Ibu Akira dalam pengembangan proyek yang akan saya lakukan. Kenapa saya pilih Ibu Akira? Karena beliau guru matematika, hitung-hitungannya bagus. Ya, beda dengan guru olahraga 1 sampai 8 dia tahu. Tapi kalau matematika pasti lebih. Kenapa kita butuh hitung-hitungan di sini? Karena menghitung denyut nadi peserta didik itu dibutuhkan hitungan. Jadi hitungannya adalah 220 dikurang dengan usia per 100. Itulah denyut nadi yang normal. Coba Bapak Ibu guru, iya, 1 menit kita hitung denyut nadi kita dikurangi usia tak, pasti akan dapat denyut nadi normal. Kalau dia kurang berarti Bapak Ibu guru atau anak-anaknya tidak normal kebugarannya, ya, bukan orangnya tapi kebugarannya, kesehatannya. Oke, berikutnya pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah, di kelas atau di sekolah. Oke, di sekolah kita ini banyak aset. Pada program sumber daya yang akan digunakan adalah saya cuma memakai 2 aset di sini, aset manusia. Dalam hal ini ada guru dan murid. Kemudian yang kedua ada aset fisik, yakni lapangan sekolah. Jadi saya cuma menggunakan 2 aset based learning, pembelajaran aset di sini. Kemudian aset manusia itu berkolaborasi antara peserta didik dan peserta didik serta guru dan peserta didik. Jadi guru itu berkolaborasi dengan peserta didiknya, kemudian guru juga berkolaborasi dengan rekan sejawatnya di sini, atau guru juga murid juga berkolaborasi dengan murid. Jadi kita di apa istilahnya, kita di sini diajak untuk bekerja sama semua di aset manusia. Kemudian aset yang kedua ada aset fisik. Di sini aset fisik adalah menggunakan lapangan dalam beraktivitas. Jadi adapun lapangan yang ada di sekolah kita, lapangan kita luas ini sebenarnya, ada di bawah, ada di sini, ada yang di atas. Itu insya Allah kita akan pakai semua sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada nantinya. Oke, baik. Ada di sini rencana evaluasi. Jadi setiap kegiatan kita akan mengevaluasi. Jadi adapun rencananya yang akan dilakukan adalah wawancara dan refleksi. Jadi kita akan mewawancarai peserta didik,
dan memberikan refleksi dengan menggunakan rubrik wawancara dan refleksi dan mendokumentasikan video dan foto. Jadi pada saat kita melakukan proses kegiatan nanti itu ada dokumentasi baik berupa foto dan video. Kemudian setelah kita lakukan kegiatan tersebut, kita akan mewawancarai peserta didik atau memberikan pertanyaan dalam hal ini sesuai dengan rubriknya yang sudah ada. Jadi yang berikutnya adalah pastinya ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi kemungkinan atau tantangan di sini dalam melakukan jogging akan kurang maksimal karena durasi waktu yang lama, dan solusi yang ditawarkan dalam hal ini tetap melakukan gerakan meski itu berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Ini terlalu banyak keluhan yang kemarin saya sempat asesmen, banyak keluhan dari peserta didik. Pak, baru 2 menit lari-lari, Pak sakit perutku Pak. Baru 2 menit lari, banyak alasannya. Jadi saya katakan bahwa anak ini kebugarannya tidak baik. Pastinya banyak keluhan dan tantangan di sini. Olehnya itu, saya tidak langsung berikan hentikan peserta didik tersebut. Akan tetapi, saya akan memberikan solusi. Solusi yang saya tawarkan adalah tetap melakukan gerakan dengan berjalan kaki. Kalau tidak bisa dengan berlari. Jadi dia akan tetap berjalan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi waktunya di sini 20 menit. Atlet saja biasa kalau 20 menit par dia sudah ngos-ngosan ya. Jadi solusi yang ditawarkan berjalan saja. Yang penting 20 menit itu target kita. Itu. Next. Oke, motivasi pada kesempatan hari ini sebelum ada penutupan. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit. Hanya 30 menit tiap kali seminggu akan membuat perbedaan terlepas dari tingkat kebugaran. Jadi intinya di sini, kalau tidak mau sakit, rajin-rajin berolahraga. Karena yang dokter tanyakan kalau kita di rumah sakit, biasa jadi olahraga Bapak, biasa jadi olahraga Ibu. Jawabannya tidak. Makanya hidup itu butuh olahraga. Terima kasih. Next. Oh iya, layar berikutnya adalah terima kasih. Inilah presentasi saya. Intinya presentasi ini pasti ada umpan balik dari audiens, baik dari Bapak Ibu guru atau anak-anakku yang ada di belakang, dalam hal ini OSIS. Silakan satu atau dua pertanyaan supaya kita bisa saling mengisi kekurangan. Ya, silakan. Terima kasih banyak kepada pemateri telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Kita selain ibu rumah tangga, ya, di ibu rumah tangga itu kan kita bangun, ya, kita maunya olahraga. Tetapi karena waktu yang sangat singkat, terutama ibu rumah tangga sekaligus berkarir, itu waktunya untuk olahraga kurang. Pertanyaannya adalah, apakah termasuk olahraga juga yang keluar masuk di rumah itu, di dapur, kemudian ya, intinya di situ. Apakah itu termasuk jogging atau bagaimana? Ya, mungkin bisa minta petunjuknya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tidak tahu ini apakah saya yang diuji atau ternyata saya yang diuji. Jadi ibu-ibu pasti kegiatannya bangun, aktivitasnya adalah keseharian mereka adalah yaitu membersih-bersihkan dan lain-lainnya kan. Itu adalah sebuah gerakan, tapi gerakan itu bukan gerakan olahraga sebenarnya. Gerakan sebenarnya itu adalah gerakan di mana kita sengaja untuk melakukan dan
dan berada pada intensitas atau waktu yang kita tentukan. Jadi menyapu harus ke 2 menit atau 3 menit. Kan tidak ada tuh. Mau tadi tuh Ibu? Iya, tidak ada waktu yang ditarget tuh. Jadi olahraga itu kita bergerak dengan waktu yang kita tentukan. Oh, saya mau jalan 5 menit. Itu bergerak. Pemain bola saja ada waktunya. Berlari juga ada waktunya. Jadi olahraga itu sebuah gerakan yang dimana gerakan itu kita niatkan kemudian kita lakukan dan mempunyai waktu durasi dalam hal ini. Baik Ibu, puas? Oke. Kalau tidak puas nanti di rumah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan tentang apa namanya tadi, yaitu jogging. Yang saya mau tanyakan di sini yaitu jogging itu apakah ada waktu-waktu yang terbaik dilakukan atau bagaimana? Ataukah pagi hari saja atau bisa sore atau malam juga? Karena sepengetahuan saya itu ada yang melakukan sore hari. Kalau saya pulang dari sekolah biasa ada satu muka di jalanan lari-lari sore. Kemudian siang itu kayaknya kurang, terlalu panas. Kemudian ada juga olahraga secara keseluruhan. Atau gimana? Karena kita lihat berita-berita seperti artis ada yang kena stroke gara-gara futsal malam. Apakah memang olahraga malam tidak dianjurkan atau bagaimana? Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Profesor ini sebenarnya, tapi saya akan menjawab dengan ilmiah juga. Baik, apakah jogging ada waktunya? Sebenarnya ada. Kalau untuk kesehatan itu baiknya pagi, sore. Kalau ada yang jogging siang-siang itu dipertanyakan apakah itu atlet atau bukan. Karena yang biasa itu yang memeras atau yang mau lebih baik tingkat kebugarannya itu adalah atlet. Dia lakukan biasa siang-siang jam 11 atau sudah salah lohor. Dan dokter menyarankan melangkahlah kurang lebih 10.000 dalam sehari. 10.000 berapa kilo itu? Kalau 10.000 enggak tahu. Coba kita anu saja. Jadi itu harus kita lakukan. Ini baiknya kita di sini karena jauh kelas-kelas Pak. Tidak terasa itu kita lakukan berjalan kaki. Iya, itu enggak tahu 2.000 satu langkah. Kalau 3 kali ke sini baru ke kelas IPS itu berapa naik ke atas. Itu bagian daripada bergerak dan untuk kebugaran tubuh. Kemudian kaitannya dengan futsal, banyak artis futsal mati tiba-tiba. Ya, kalau mati tiba-tiba Pak, minta maaf ini mungkin ajalnya, tapi ada sebabnya. Iya, sebabnya mungkin karena kesehatan, itu yang pertama. Ada riwayat jantung kah, apakah, dan lain-lainnya kah. Kemudian istirahat yang tidak baik, istirahatnya yang kurang baik. Kita kembali kepada sepak bola. Sepak bola itu kan biasa malam-malam gitu. Iya, malam-malam di sepak bola. Itu artinya olahraga itu tidak membatasi waktu. Cuma kemampuan diri kita mampu tidak untuk berolahraga dengan waktu-waktu tertentu. Iya, kemampuan kita sebenarnya. Jadi futsal itu modernisasi tidak ada sampai malam Pak. Bola bahkan main malam, Indonesia dan lain-lainnya main malam. Kemudian apa lagi yang biasa main malam itu ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, itu bulu tangkis apa dan lain-lainnya. Nah itu yang saya maksud. Iya, iya tengah malam juga, ya terserah kita mami. Iya. Gitu. Iya Pak, jadi terima kasih banyak pertanyaannya Pak Safar. Saya kira itu yang saya mampu jawab Pak. Kalau tidak nanti saya baca-baca lagi apa ya pertanyaan ini, karena ini pertanyaan ya tingkat pro. Oke, masih ada lagi yang mau, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, menurut Bapak itu bagusnya itu lari atau jalan? Terima kasih.
Ya, sebelum saya jawab, yang bagus itu lari atau jalan. Kalau mau cepat, lari. Kalau mau santai-santai, jalan. Tapi apa perbedaannya lari dan jalan? Ini yang susah juga dijawab. Kalau saya tanya Nana, apa coba jelaskan lari dan jalan? Perbedaannya cuma pendek saja. Kalau lari itu ada daya apa itu melayang di udara. Iya. Iya, sebentar saya jawab, maka saya jelaskan dulu ini. Lari dan jalan. Ya, kalau lari itu ada sikap melayang di udara. Dia mengangkat, dia melayang. Kemudian jalan itu santai, tidak ada gaya untuk melayang, tidak ada bebannya. Kemudian yang mana baik, lari atau jalan? Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau mau cepat keluar keringat, lari ki. Kalau mau kita nikmati dengan udara yang segar, berjalan ki. Karena semakin kita bergerak, denyut jantung juga semakin cepat. Iya, kebugaran itu dilihat dari denyut jantung tak. Nadi tak istilahnya di sini nadi ya. Oh, jadi kalau kita cepat, maka nadi kita juga akan cepat. Bekerja juga jantung kita cepat. Tapi kalau kita jalan pasti lambat-lambat naik. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita mau cepat keluar keringat, pasti lari. Kalau kita mau santai-santai pasti jalan. Oke, Ibu puas? Tidak puas. Kapan dipuaskan? Oke, silakan. Ada yang lain terakhir ini. Kalau kita tutup karena masuk waktu sholat juga. Ada dari anak-anakku. OSIS, ada yang mau bertanya silakan. Ada door prize-nya kah? Oke, bagaimana? Oh, tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang telah memenuhi undangan saya. Kenapa saya harus? Oke, baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas waktu tak. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tempo. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu serangkaian kegiatan kita hari ini yang alhamdulillah sudah dipaparkan terkait dengan pemahaman Pak Sanai selama mengikuti kegiatan pendidikan yakni pengembangan kompetensi guru khususnya guru PJOK. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran Bapak Ibu hari ini insya Allah akan memberikan kita semacam pemahaman. Kemudian alhamdulillah tadi dipaparkan oleh Bapak Sanai bahwa dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan Pak Sanai mengambil satu dimensi yakni mandiri. Bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya tanpa harus ada perintah, tanpa harus disuruh, maka anak-anak sendiri membuat keputusan untuk mengambil sebuah kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita tutup kegiatan kita hari ini yakni kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Kami tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.